Ustadz, teman saya seneng banget sama tanaman bunga yang biasa jadi hiasan taman di pinggir jalan. Di rumah dia sudah punya, tapi hari ini dia lihat ada varian warna yang lain yang belum dia miliki di rumah. Kalau dia nekat metik yang ada di depan sebuah kantor yang sepi pula, lalu dibagikannya kepada saya, bagaimana hukumnya, Ustadz? Silakan, Ustadz. Ya, tetap menerima barang curian. Statusnya tetap curian, Ustadz ya. Walaupun Jadi, itu ditanam di tempat Jadi umum. karena kalau bunga yang ditanam di pinggir jalan, di suatu kota itu kan diurus oleh pemerintah kota, dinas pertamanan kota. Jadi kalau kita mau metik bunga itu harus minta izin ke dinas pertamanan kota. Nggak bisa kita ambil begitu saja. Kecuali kalau kita dapatnya di hutan. Tidak ada kita yang pergi ke merawat, hutan, nggak ada yang punya, terus ada bunga kita ambil, itu boleh. Tapi kalau di halaman rumah orang, di halaman kantor, itu ada pemiliknya. Termasuk di pinggir-pinggir jalan, Ustadz ya? Pinggir jalan, walaupun mungkin harganya nggak mahal, murah. Tapi kalau mengambil tanpa izin ya tetap pencurian namanya. Hukumnya tetap mencuri. Jadi jangan diterima. Justru lebih baik diingatkan, kalau ini tidak boleh. Karena yang penting di situ kan nilai, prinsip. Jadi kan ada kisah seorang pemuda dalam keadaan haus, lapar, lewat di pinggir sebuah kebun yang banyak buah apelnya. Buah apel. Kemudian dia dilihat di pinggir jalan, ada satu apel jatuh, langsung tanpa pikir panjang diambil, digigit. Baru satu gigit sadar dia. Loh, dari mana lagi datangnya apel itu kalau bukan dari kebun apel? Nah, harusnya saya minta izin dulu. Nah, lalu dia cari masuk ke kebun itu, ketemulah ada orang di situ, tanya, rupanya itu tukang kebun. Bukan pemilik kebunnya. Jadi dia bilang, saya mau minta maaf karena apelnya sudah saya gigit tanpa minta izin. Ya kata tukang kebun, saya bukan pemiliknya. Minta maaf lah sama pemiliknya. Tapi rumahnya agak jauh dari sini, mungkin sekitar 10 kilo lah. Dia pergi jalan sana. Cari-cari ketemu, terus minta dimaafkan. Nah, pemiliknya bilang tidak akan dimaafkan. Berat ini. Tidak akan saya maafkan, kecuali ada syaratnya. Apa syaratnya? Saya bilang, kamu harus jadi mantu saya. Kalau ini Mas Agus juga senang. Syaratnya, kamu kawini anak gadis saya. Ada yang bilang, baru dimaafkan itu ya. Ringan ini syaratnya, tidak apa-apa lah. Apalagi dia juga belum punya calon ya. Tapi kamu harus tahu dulu keadaan anak saya. Anak saya itu bisu, tuli, buta. Nah, mau nggak? Karena dia begitu takutnya dengan dosa apel yang tidak izin itu, dia bilang mau. Ya benar, yakin mau. Akhirnya udah dijadikan mantu. Dipertemukan ya, Ustaz ya? Enggak dipertemukan dulu. Belum. Langsung akad nikah. Kan dia harus bertemu akad nikah. Terus pada malam pertama ketemu, kaget dia. Dia masuk kamar, Assalamualaikum. Dijawab, Waalaikumsalam. Wah, merdu lagi suaranya. Katanya bisu. Katanya bisu kok. Bisa jawab. Didekati, enggak buta. Bisa lihat. Tidak tuli. Lalu dia cerita, katanya bisu, tuli, buta. Nah, yang dimaksud bapak saya itu, bisu itu, mulut saya ini tidak pernah membicarakan sesuatu yang haram. Mata saya tidak pernah melihat sesuatu yang haram. Telinga saya nggak pernah dengar sesuatu yang haram. Jadi betul-betul dijaga. Itu yang dimaksud oleh bapak saya, bisu, tuli, buta. Nah, akhirnya senang lah dia ya, hidup bahagia. Kemudian dari perkawinan itu lainlah Nu'man, yaitu imam yang kemudian
Jadi Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah. Ah, ya, itu kisahnya begitu. Iya. Artinya itu kejujuran yang membuahkan sesuatu yang Ya, manis. jadi jujur itu penting, jangan dianggap enteng walaupun satu. Kadang-kadang kita kan nggak peduli aja tuh. Jambu diambil aja. Sabar satu, cuma jambu satu aja kok. Nggak apa-apa. Enteng. Nah, kecuali kalau dibolehkan, misalkan kalau kita pergi ke Mekah atau Madinah, kita datang ke toko korma, itu memang dihalalkan di situ. Di situ dinyatakan makan di sini halal. Iya. Jadi kalau ada 20 macam korma, makan aja lah satu korma, satu macam 3 itu udah kenyang perut. Tapi kalau di bawah haram. Haram. Makan di tempat. Makan gitu. di tempat. Nah, jangan sampai diambil terus dimasukin plastik, itu udah lain lagi. Sudah hukumnya sudah haram. Mencuri. Iya. Walaupun tidak diawasi. Iya. Jadi jujur itu harus dimulai dari yang kecil-kecil begitu. Iya. Kalau yang kecil sudah jujur, insya Allah. Karena memang banyak negara itu majunya bukan karena pintar, banyak sarjana, tapi karena jujur. Karena kejujuran saja. Ya, jadi itu yang penting, jujur. Orang banyak yang sarjana, banyak yang hebat, tapi kalau tidak jujur. Ya. Jadi karena di kisah WA juga kan ada seorang perempuan dari Asia belajar di Perancis. Iya. Tapi karena dia dari keluarga yang terbatas sekali ekonominya, terus dia melihat ada peluang lah untuk tidak jujur, tidak bayar karcis kereta api atau bis, karena lebih mengandalkan kejujuran. Gitu. Tapi bagaimanapun pandai dia, sekali-sekali ketangkap juga, bayar denda. Jadi mungkin selama dia kuliah di sana 4 tahun, ya mungkin ketangkaplah agak 3 kali. Tapi anaknya sukses. Dapat mungkin cum laude, secara akademik bagus, terus melamar pekerjaan. Nah, setiap melamar selalu gagal di tahap akhir, sampai dia kemudian curiga, jangan-jangan ini Paris ini rasialis ini. Mentang-mentang saya orang Asia, tidak mau diterima tuh. Akhirnya dia nggak tahan, dia ngomong, nuduh rasialis, kenapa saya nggak diterima terus. Nah, lalu diceritain oleh satu instansi yang berwenang, ceritain Anda diseleksi akademik lolos, seleksi kemampuan semuanya lolos. Nah, tapi kami menemukan data bahwa Anda pernah 3 kali selama Anda berada di sini 3 kali tidak bayar karcis kereta api. Tertangkap basah ya. Waktu pertama kami menduga ini karena anak dari luar belum begitu tahu aturan sistemnya di sana. Oke lah, kita maafkan. Iya. Tapi yang kedua sudah agak lama. Anda sudah 1 tahun lebih di sini kok. Habis itu masih ada lagi. Nah, berarti Anda sering melakukannya, tapi ketangkapnya cuma 3 kali. Dia bilang cuma uang karcis itu aja kok jadi masalah besar. Dia bilang bukan masalah uang karcisnya, bukan nominalnya, tapi kejujurannya. Anda pintar, yang kita inginkan bukan hanya orang pintar, tapi jujur. So, semua sistem kita di Paris ini tergantung sekali kepada kejujuran. Kalau tidak jujur, tidak ada guna semua sistem ini. Nah, jadi kembali masalah bunga ya. Bunga tadi itu. Jadi jangan yang sepele. Kalau petunjuk praktisnya, ya diingatkan jangan diterima. Saya nggak mau terimalah bunga curian.